Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala afaman syarahallahu sadrahu lil islam wa huwa ala nuri min rabbih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, la ayyahdiyaka rajulun wahid khairu minka min khumrun ni'am. Jamaah sekalian, kaum muslimin arsyadakumullah, mari kita pada subuh hari yang berbahagia ini kita berada di majelis yang mulia ini untuk saling menasehati satu sama lain di antara kita. Dan salah satu keistimewaan besar agama kita al-Islam ini diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajarannya yang istimewa, ajaran-ajarannya yang mulia, ajarannya yang mengantarkan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang menjanjikan, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kita dijanjikan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia dan abadi kelak di hari akhir. Itu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti atau berada di atas agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlaku kepada mereka yang hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia sementara, lalu mereka mengenyampingkan kebahagiaan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jamaah sekalian kaum muslimin arsyadakumullah, salah satu rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya itu adalah hidayah. Hidayah itu rahmat yang terbesar yang diberikan kepada kita hambanya. Kalau seorang hamba itu sudah mendapatkan hidayah Allah, maka seluruh kehidupannya, seluruh keadaannya, dia akan berjalan di atas petunjuk. Tetapi sebaliknya, kerugian dan kecelakaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah disesatkan. Hari ini kita melihat lagi viral, orang dari tempat kita ini murtad Saifuddin Ibrahim
bahkan dengan tindakan-tindakan yang brutal, menuntut untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, bahkan juga meminta agar pemerintah Indonesia atau seandainya dia menjadi menteri agama, dia akan melarang bagi umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, karena dalam pandangan sesat dia, ibadah haji itu akan membuat manusia miskin, melarat. Ya, ini model manusia yang disesatkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai contoh bagi umat-umat Islam yang lain, atau bagi ustadz-ustadz yang pikirannya model dia ini, yang menghendaki dunia. Jamaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilapangkan hatinya, orang yang dikehendaki oleh Allah dilapangkan hatinya, yasrah sadrahu lil Islam, dia akan menerima agama Islam ini. Dia akan memeluk, mencintai agama Islam ini. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, famay yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah, seorang hamba mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya menerima Islam. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama. Akan tetapi siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia untuk disesatkan, untuk dia digelincirkan, maka Allah akan menjadikan dadanya, yaj'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, doyikon, dijadikan oleh Allah dadanya sempit, harajan, ka'annama yas'adu fis sama, dia memandang Islam ini seperti jalan mendaki ke langit. Artinya apa? Dia merasakan sempit, sulit, berat, terhimpit, dia tidak bisa bebas, tidak bisa berbuat semaunya, tidak bisa mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Maka jamaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, pada subuh hari berbahagia ini, mari kita menelaah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125 ini. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-22, di muqaddimah tadi sudah saya sampaikan, ada keterkaitan antara ayat ini dengan surat Az-Zumar ayat ke-22. Afaman syarahallah sadrahu lil Islam, ataukah orang-orang yang dilapangkan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nuri min rabbih, orang itu dia mendapatkan anugerah nur, diberi oleh Allah cahaya. Orang yang mendapatkan hidayah Islam, dia dianugerahi oleh Allah cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang-orang yang dibuat menerima Islam tadi, diberi oleh Allah hidayah Islam tadi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, dijadikan dalam hatinya kecintaan yang besar terhadap iman. Dia mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi keimanan atau menghiasi hatinya dengan keimanan. Hatinya seorang yang dicintai oleh Allah tadi dihiasi dengan keimanan. Dia iman yang dia cintai. Jadi ke dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang diberi oleh Allah atau seorang tidak akan mendapatkan kelezatan iman sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya. Thalathu man kunna fih wajada halawatul iman, ayakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tanda seorang yang dia mendapatkan kecintaan atau imannya merasakan manis dan lezat, maka dia akan memprioritaskan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan kalian setelah menerima hidayah tadi cinta dengan keimanan. Oh, enggak mudah kita tergoda walaupun dibujuk rayu dengan harta, dengan dunia, dengan jabatan, dengan wanita. Tidak akan mungkin. Kenapa? Iman sudah merasuk dalam hati kita. Iman sudah lebih kita cintai. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan iman itu menjadi perhiasan yang termulia bagi seorang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha ilaikumul kufra, sebaliknya orang yang sudah diberi oleh Allah hidayah tadi, dia mesti membenci, dia tidak akan suka. Wa karraha ilaikumul kufra, dia tidak suka dengan perbuatan atau amal-amal yang mengarah kepada kekafiran. Wal fusuqa, perbuatan dan amal-amal yang mengarah kepada kefasikan. Wal isyan, amal dan perbuatan yang mengarah kepada apa? Kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Walakin tadi Allah Subhanahu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, itulah disebutkan oleh Allah, ulaika humur rasidun, itulah orang-orang yang lurus jalan kehidupannya. Jamaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa beberapa sahabat mereka menanyakan Nabi perihal ayat surat Al-An'am ayat 125 tadi. Famayurdillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wasuila Nabi SAW. Lalu mereka datang kepada Nabi maksud daripada ayat tadi. Jadi para sahabat dulu kalau tidak faham tentang maksud ayat, mereka datang kepada Nabi menanyakan apa maksud ayat itu. Sama halnya seperti kita, kalau tidak faham maka bertanya kepada orang yang lebih paham. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir itu adalah ulama. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Jamaah sekalian, para sahabat ini menanyakan maksud ayat ini. Lalu baginda Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksudkan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, lalu Allah melapangkan dadanya menerima Islam, maka kata Nabi SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun idzukdhafu fih fayansarihu wayanfasihu
Lalu kata Nabi SAW ketika menjelaskan firman Allah tadi, tanda atau seorang mendapatkan hidayah tadi adalah anugerah cahaya, nurun yukdhafu fih, cahaya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati hamba tadi itu. Hamba yang dikehendaki tadi dimasukkan oleh Allah cahaya. Lalu dengan nur tadi apa? Fayan syarihu. Pertama, dengan cahaya tadi dia menjadi apa? Terang benderang. Karena tadi sebelum dia mendapat hidayah Allah, gelap gulita hatinya. Sehingga bicaranya ngelantur, bicaranya semaunya, perbuatannya juga begitu. Orang-orang yang tidak mendapatkan nur, cahaya Allah, tidak mendapatkan hidayah, maka perbuatannya ya perbuatan yang melenceng. Dan kita melihat baru-baru ini juga di MotoGP, dukun yang ditampilkan pawang hujan untuk mengarahkan atau memalingkan atau memindahkan hujan. Tapi di bumi Nusa Tenggara Barat, Pulau Seribu Masjid, banyak para ulama, ya, ternyata tadi itu pawang hujannya itu gagal total. Allah permalukan. Masya Allah. Jemaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah, mari kita melihat, ya. Kata Nabi SAW, orang yang sudah mendapatkan hidayah tadi, Allah masukkan ke dalam hatinya itu cahaya. Yang pertama dengan cahaya itu, fayan syarihu, dia mendapatkan terang benderang, pikirannya terang, hatinya terang. Kalau sudah terang, fayan fasihu, dia akan lapang nanti, cara berpikirnya lapang, luas, hatinya juga akan lapang. Sama hanya seperti keadaan kita, kalau tidak ada cahaya, pikiran pandangan kita gelap. Kalau tidak ada cahaya, hati kita juga merasakan sempit, sesak. Tapi kalau ada cahaya, ada nur dalam kehidupan kita di dunia ini, wah, terasa luas pandang kita, kemudian hati kita merasakan lapang, terjadi ketenangan. Tapi kalau tiba-tiba terjadi kegelapan, maka apa yang terjadi? Galau pikiran kita, ya, menjadi bingung kita. Oleh karena itu kata Nabi SAW, nurun yukdhafu fih, hidayah yang diberikan oleh Allah di dalam ayat itu bagi hamba yang dikehendaki adalah nur, cahaya yang dimasukkan ke dalamnya. Dengan cahaya itu kata Nabi SAW, fayan syarihu, yang pertama dia menjadi terang hatinya. Akhirnya apa? Dia tahu, oh ternyata dulu saya menyembah berhala, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Kalau kita membaca riwayat Umar ibn Khattab dulu, beliau di masa jahiliyah pernah membuat patung. Membuat patung artinya Tuhan sembahannya, berhala. Dari apa? Dari tepung. Tepung gandum. Dibuat dari tepung. Lalu setelah itu tepung tadi dibakar. Dibuatkan seperti hidangan makanan. Setelah matang, Tuhannya tadi, kemudian mereka berdoa rame-rame, meminta, ya Tuhan kami. Jadi tepung tadi dibuat jadi jajan, tapi modelnya apa? Patung atau berhala. Lalu mereka berdoa, meminta segala hajatnya kepada tadi itu. Kayak model-model sekarang ini, kepada boneka, pada apa gitu. Lalu apa yang terjadi? Setelah selesai, orang jahiliyah dulu berdoa kepada Tuhan buatan dari tepung tadi, yang sudah dimatangkan, sudah dibakar, dimatangkan. Kalau bahasa kita di open. Lalu apa yang terjadi? Selesai berdoa, sudah selesai, lalu apa? Tuhannya tadi direbut untuk dimakan. Ada yang mengambil tangannya, ada yang mengambil kakinya, ada yang mengambil kepalanya. Umar bin Khattab itu mengingat masa jahiliyahnya itu, tertawa sendiri.
Dalam riwayat itu Umar sering tertawa sendiri mengingat perbuatan jahiliyah yang dulu. Artinya apa? Saking bodohnya, saking sempitnya cara berpikir, Tuhan saja dimakan. Jemaah sekalian kaum muslimin arsadakumullah. Lalu para sahabat menanyakan, hal min amaratun tu'rafu biha ya Rasulullah, kami kepingin tahu ya Rasulullah, adakah tanda-tandanya kalau seorang itu dapat hidayah, biar kita tahulah gitu, sehingga kita nih mengenal seorang ini sudah dapat hidayah atau tidak. Bagaimana sih tandanya? Nah ini penting, ini penting ini. Kadang kita ini melihat, wah alhamdulillah nih dia ini luar biasa, sudah dapat hidayah. Tandanya apa? Dia selalu pakai ini kopiah, pakai jubah, selalu bawa tasbih kemana-mana. Nah, gitu kan biasa kita ini. Apalagi di rumahnya itu dibuat ada kaligrafi ayat kursi yang indah, atau kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, dia sudah dapat hidayah. Kira-kira begitulah ilustrasi atau gambaran yang kita kenal. Jemaah sekalian, hal min amaratun turafu biha, sahabat ini masih penasaran, ya Rasulullah, apakah ada tandanya seorang itu dapat hidayah? Sudah dimasukkan oleh Allah cahaya, lalu tadi dengan cahaya dia terang benderang, lalu dengan cahaya tadi dia menjadi lapang, luas cara berpikirnya, luas hatinya. Apakah ada tanda yang zahir yang bisa kita kenal? Kata para sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan sahabat tadi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kata beliau, benar, ada tandanya seorang yang mendapatkan hidayah itu sehingga kita bisa mengenal. Ada 3, kata Nabi SAW. Yang pertama, al-inabatu ila darul khulud. Orang yang tanda yang pertama seorang mendapatkan hidayah Allah, cahaya yang dimasukkan oleh Allah dalam hatinya, yang pertama al-inabatu ila daril khulud, yaitu dia senantiasa ingin kembali menuju negeri yang abadi. Artinya apa? Ini tanda. Jadi kalau seorang dapat hidayah, dia akan rindu dengan kehidupan akhirat, gitu ceritanya. Dia akan kepingin rindu dengan kehidupan akhirat. Suatu kali istri baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu, tanda seorang itu rindu dengan kehidupan akhirat. Lalu dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Maka dalam hadis itu, ya, man habba yalqallah habballahu ayyalqahu. Siapa yang cinta, siapa yang rindu, siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu, cinta, ingin berketemu dengan hamba tadi itu. Jadi kalau kita tanda kita ini ingin rindu dan cinta dengan kehidupan akhirat, kehidupan akhirat itu harus ditanamkan dalam benak pikiran kita dengan segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah di dalamnya. Mari saya jelaskan. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ridwanum minallah, yaitu surga yang disediakan oleh Allah. Di dalamnya ada sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya. Mereka juga mendapatkan wa azwajum mutahharah, istri atau pasangan yang suci. Makanya dari akhirat nanti istri kita menjadi perawan terus selama-lamanya. Setiap kita berhubungan, kemudian dia akan kembali perawan terus itu selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, demikian juga suami, pasangan laki dan perempuan, mereka akan kembali perjaka, yang perempuan akan kembali perawan.
dan itu terus Allah berikan anugerah nikmat itu. Wa ajwajum mutahharah wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ridwanu minallah. Nikmat yang paling besar nanti di akhirat, di atas segala itu semua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan wajahnya. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang pernah membantu kita, kira-kira menolong kita, tapi kita nggak pernah lihat dia, nggak pernah kita ketahui, dia selalu membantu kita pada kita susah, dia beri kepada kita. Ada sesuatu yang kita butuh, diberi oleh kita. Pokoknya diberi oleh orang itu, tapi kita penasaran siapa orang itu, kita nggak kenal. Ingin rasanya kita berjumpa dengan orang yang menolong kita. Ya, jangankan begitu. Kalau ada di tempat kita ini tiba-tiba kita dikirimi oleh Bapak Bupati, mungkin oleh Bapak Gubernur, atau yang lain diberi kepada kita ini, mungkin uang ke atau bantuan apa saja, modal usaha ke atau macam-macam diberi kepada kita. Wah, rasa bahagianya luar biasa. Kita merindukan, kita berdoa agar orang yang memberi dan menolong kita tadi mendapatkan macam-macam, kita doa kita kan begitu. Nanti di akhirat nanti, ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana jangan seorang nanti mau rindu atau cinta berjumpa dengan Allah, ya Allah akan, kata Nabi, Allah juga akan rindu ingin berjumpa dengan hamba yang dalam kehidupan dunia dia rindu dan cinta berjumpa dengan Allah. Ayo, Allah yang sudah memberi kepada kita segala kenikmatan, memberi segala hajat kita, memberi kepada kita ini Masya Allah kesehatan fisik yang sempurna, diberi nikmat dunia, diberi oleh Allah hidayah sehingga kita ini mau melakukan amal-amal ketaatan atau menjauhkan diri dari perkara yang dibenci atau perkara yang menghinakan kita. Masya Allah, baru-baru ini kita mendengar di televisi seorang ibu stres ya, kemudian menggorok anaknya, frustasi, gelap matanya, gelap pikirannya, anaknya tuh digorok itu. Wal iyadu billah. Jemaah sekalian, orang yang tanda seorang yang mendapatkan hidayah tadi itu, yang pertama kita kenal, dia akan rindu dengan kehidupan akhirat. Apa buktinya? Jadi kalau ada waktu sholat dikumandangkan sebagai bukti implementasi dia rindu dengan berjumpa dengan Allah, dia dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya Allah yang besar hambaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang yang bersaksi, bersahadat bahwa tidak ada ilah yang disembah sebenarnya kecuali Allah, dia akan getar hatinya tadi. Hayal sholah, orang-orang yang hambaku, mari segera tunaikan sholat. Hayal al-falah, mari menuju kemenangan. Jemaah sekalian, kemenangan yang disebutkan oleh Allah adalah kemenangan dia telah melawan hawa nafsunya, melawan segala tantangan ujiannya, melawan segala yang menghalangi dia, yaitu dunianya. Kan banyak sekarang orang karena sibuknya dengan dunia, dengan mengejar dunianya, akhirnya apa? Dia tinggalkan kemenangan yang sejati. Masya Allah. Jemaah sekalian, ini tanda yang pertama. Orang yang mendapatkan hidayah adalah senantiasa dia al-inabatu ila daril khuludi. Dia akan senantiasa ingin kembali, rindu berjumpa dengan Allah yang menyediakan segala kenikmatan yang abadi. Yang kedua, kata Nabi SAW, tanda seorang itu dapat hidayah biar kita bisa mengenal wattajafi an daril gurur. Masya Allah, tanda yang kedua ini, dia sudah mendapat hidayah, dia mengenyampingkan kehidupan dunia yang menipu. Maksudnya apa?
Orang yang dapat hidayah dia tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dia dipenjara, diperangkap oleh dunia. Orang yang mendapatkan hidayah tidak boleh takluk dengan dunia, tidak boleh tertipu dan terpedaya dengan dunia. Begitu maksudnya. Sehingga dia mendapat hidayah, tidak boleh ada alasan orang yang sudah mendapat hidayah Allah itu, habis bagaimana lagi saya melakukan ini dan sebagainya. Jemaah sekalian, coba kita lihat model seperti Saifuddin Ibrahim ini. Dia tidak bisa melihat ada pasar bagi jual, istilahnya dia dakwah dia gunakan untuk jual beli untuk urusan dunia. Dia tidak melihat di Islam ini ada bayarannya yang menggiurkan dia. Kalau dia masuk kepada murtad, masuk kepada agama Kristen itu semata-mata karena tergoda dengan dunia, dengan bayaran gaji yang tinggi. Sekali dia ngomong itu bayarannya tinggi itu, maka orang-orang kafir yang lain tuh makan senang dan bahagia. Bukan hanya keinginan dia, tapi ada desain di belakang itu. Kenapa dia kok berani ngomong seperti itu? Jemaah sekalian, kita sudah lihat Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu di dalam surat Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian, tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Mereka tidak mau tinggal diam, siang malam kerja keras untuk memurtadkan kita. Ya, tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazaluna yaqtulunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian, memusuhi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian in istata'u, seandainya mereka mampu. Tapi faktanya mereka tidak akan mampu. Ucapan manusia yang hina seperti Saifuddin Ibrahim ini nggak ngaruh kepada kita itu. Omongannya itu nggak pengaruh pada kita itu. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengungkap orang-orang yang disesatkan atau orang tidak mendapatkan hidayah karena pengaruh dunia. Di zaman dahulu, zaman Nabi Musa, ada namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini ulama yang tersohor, doanya mustajab, tapi dia terpedaya, tergoda dengan dunia yang ditawarkan oleh siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun kan ini memusuhi Musa. Musa jumlahnya kecil, lemah, yang pengikutnya hamba sahaya. Fir'aun dengan bala tentaranya. Tapi karena Musa ini nabi, sehingga pengaruhnya kepada rakyat atau Bani Israel waktu itu besar sekali. Musa ini, tapi Musa yang mengikutnya orang yang lemah, yang dikejar-kejar. Kemudian Fir'aun dengan segala kekuatannya, kemudian Fir'aun melobi kepada Bal'am bin Ba'urah agar apa? Menjadi penasehatnya, pendukungnya. Maka Bal'am bin Ba'urah siap, kata Fir'aun, hei Bal'am, kau akan berada di barisanku bersama dengan aku berikan kepadamu itu dunia. Dalam riwayat dijelaskan Bal'am ini diberikan oleh Fir'aun itu tanah yang luas sekali di satu lembah dengan binatang ternak lengkap di dalamnya. Ada untanya, ada sapinya, ada kambingnya, semua binatang, kuda-kuda ada semua di situ. Bal'am seorang ulama besar yang belum pernah dapat dunia, mengikuti Musa, ikuti Musa tapi nggak pernah dapat dunia. Sekali ditawar oleh Fir'aun, diberikan dunia tadi itu. Akhirnya Bal'am itu tergoda dia. Maka apa yang terjadi? Bal'am berdoa untuk kecelakaan Musa. Bal'am terkenal doanya mustajab, tapi dia salah pergunakan doanya yang mustajab.
untuk memusuhi Nabi Musa. Setiap kali Bal'am berdoa, ya Allah, hancur binasakan, maksudnya mau menghancurkan Musa. Ya Allah, hancur binasakanlah Bal'am. Dia maksudnya itu Musa, tapi yang keluar dari lisannya Bal'am. Ya Allah, hancur binasakanlah, maksudnya Musa, tapi keluar dari lisannya Bal'am. Akhirnya apa yang terjadi? Bal'am dengan Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, kami mengangkat, memuliakan Bal'am itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawahu, tapi dia lebih cenderung kepada dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil qalbi, perumpamaan Bal'am dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Bal'am. Kan banyak ulama yang dibayar tapi mengikuti kebatilan, kan banyak begitu. Walaupun sorbannya besar, lisannya fasih, tapi mulutnya itu berbisa. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famathalu kamathalil kalbi. Ulama yang model Bal'am ini, yang dia gunakan lisannya untuk menentang dakwah Allah, menentang kebenaran, dia seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan dia seperti anjing. Dia mendekat penguasa yang dolim, mendukung penguasa atau pemimpin yang dolim tadi. Dia menjilat baru dapat dunia aja. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Anjing itu kalau kau biarkan dia menjulurkan lidahnya, atau engkau usir dia tetap menjulur lidahnya. Ulama yang penjilat juga begitu. Kalau dekat dengan penguasa dolim, dia akan muji, bawa dalil-dalil, ayat-ayat Allah membenarkan perbuatan dolim itu. Kan begitu. Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang terakhir, jemaah sekalian, tanda seorang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Dari hadis yang disebutkan oleh Nabi, ditanya oleh sahabat tadi, hal min amaratun tu'rafu biha, apakah ada tanda yang bisa dikenal? Al inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril gurur. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal istidadu lil maut qoblal maut. Orang yang mendapatkan hidayah selalu bersiap-siap mawas diri, menyiapkan bekal sebelum kematian itu datang kepada kita. Orang yang dapat hidayah itu, Masya Allah, dia bersiap-siap, ya, menyiapkan bekal, menyiapkan ibadah, ketaatan, rajin, semangat sebelum kematian itu datang kepadanya. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, idza aradallahu bi abdi khairan, kalau Allah menghendaki bagi hambanya mendapatkan kebaikan. Dijelaskan syarah hadis daripada itu, khairan di situ dikehendaki oleh Allah seorang hamba masuk surga gitu. Khairan itu surga. Kalau Allah menghendaki seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah nanti di akhirat, istamalahu. Dan kata Nabi SAW, istamalahu, maka Allah akan memperkerjakan hamba tadi. Maka Allah akan membuat hamba tadi itu senang beramal. Kemudian para sahabat bertanya, faqila kaifa yasta'miluhu? Ya Rasulullah, bagaimana hamba tadi dipekerjakan oleh Allah menjadi karyawan Allah? Dia senang berbuat hanya untuk Allah. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa?
hamba tadi amalan wa amila solihan qoblal maut, hamba tadi wa yuwaffiquhu li amalin solih qoblal maut, hamba tadi diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah hidayah, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mencintai amal-amal soleh sebelum kematiannya. Maka kita melihat banyak sekali riwayat, dulu dia ini maksiat, dulu ini preman, dulu ini banyak berbuat jahat, dulu banyak melakukan perbuatan dosa, tapi sesaat sebelum kematiannya Allah memberikan hidayah tu taufik. Walaupun selangkah sebelum kematian menjemputnya, Allah berikan hidayah, lalu dia mencintai amal soleh. Nah, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang Masya Allah tidak pernah puasa selama ini, tidak pernah ibadah selama ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini yang jauh maupun yang dekat dengan masjid adalah mendapatkan hidayah. Semoga Allah anugerahkan hidayah kepada mereka sehingga mereka mencintai beramal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tanya, Ustadz, saya nasihati, saya lihat kamu ini jarang sholat, kenapa kamu sibuk sana kemari, sementara saya lihat kamu juga enggak juga maju hidup kamu, kenapa kamu enggak sholat? Insya Allah Ustadz, nanti kalau bulan puasa, wallahi saya nanti yang akan terus ibadah puasa, tidak pernah meninggalkan ibadah puasa. Amin, 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 kayak begitu. Karena biasanya kita melihat ada model begitu kan, orang kan dinasihati baik-baik, caranya baik, ya tadi banyak kita jumpai, kita aminkan saja. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.